Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya tidak mengaktifkan kamera dikarenakan kondisi saya sedang tidak enak badan. Baik, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan presentasi dari kelompok kami, yaitu Sosioantropologi Gizi, di mana kami dari kelompok 1 akan memaparkan dengan judul Peranan Keluarga dalam Pembinaan Kebiasaan Makan Anak. Next slide. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Kirana Risna, Sinar Bumi, Suci Ramadhani yaitu saya sendiri selaku moderator, Nurjannah dan Nurul Fitra Utami. Next slide. Baik, saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Kirana Risna. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kebiasaan makan anak mulai terbentuk sejak usia dini. Pada tahap ini, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan pengalaman makan kepada anak. Pola makan sehat yang diterapkan sejak kecil dapat mendukung pertumbuhan optimal, menjaga kesehatan, dan mencegah berbagai masalah gizi di kemudian hari. Oleh karena itu, peran keluarga menjadi sangat penting dalam membangun dasar perilaku makan anak. Mengapa keluarga penting? Keluarga memiliki peran besar karena anak belajar melalui proses imitasi. Anak akan meniru kebiasaan makan orang tua dan anggota keluarga lain. Selain itu, keluarga juga menentukan jenis makanan yang tersedia di rumah, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pilihan makanan yang dikenali dan disukai anak. Pola asuh makan yang diterapkan orang tua turut membentuk bagaimana anak mengenal rasa, menentukan porsi, dan merespon makanan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Saudari Sinar Bumi. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, peranan orang tua dalam pembinaan kebiasaan makan. Yang pertama, penyedia makanan menyediakan makanan bergizi seimbang dengan variasi sumber pangan seperti karbo, protein, dan lemak. Selanjutnya, menjaga ketersediaan buah, sayur, dan menu rumah yang sehat setiap hari. Yang kedua yaitu contoh perilaku positif, menunjukkan pola makan sehat melalui pilihan makanan yang baik, serta melakukan makanan bersama keluarga tanpa gangguan TV atau main HP agar anak lebih fokus dan menikmati proses makan. Yang terakhir yaitu pendidik gizi rumah, mengenalkan jenis makanan sehat dengan cara yang sederhana dan ramah anak, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat gizi tanpa paksaan sehingga anak merasa nyaman dan mencoba makanan baru. Next. Selanjutnya, pola asuh makanan yang efektif. Yang pertama yaitu menerapkan responsive feeding, yaitu memperhatikan tanda lapar dan kenyang anak. Yang kedua yaitu menghindari pemberian makanan sebagai hadiah, hukuman, atau alat negosiasi. Yang ketiga yaitu tidak memaksa anak menghabiskan makanan karena dapat menciptakan hubungan negatif dengan makanan. Yang terakhir yaitu menyediakan pilihan makanan sehat dan memberikan anak ruang untuk memilih sesuai preferensinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya kita beralih ke pemateri ketiga kepada Saudari Nurjannah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung saja, selanjutnya itu lingkungan makanan positif. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu menciptakan suasana makan yang tenang dan bebas tekanan. Dan tujuannya agar anak merasa nyaman saat makan, suasana emosional yang positif membantu anak merespon rasa lapar dan kenyang secara wajar serta meningkatkan penerimaan makanan.
Poin yang kedua yaitu menetapkan jadwal makan yang teratur. Jadwal 3 kali makan utama dan 2-3 selingan sehat membantu membentuk pola makan yang konsisten, mencegah ngambil berlebihan, dan mendukung regulasi metabolik anak. Poin yang ketiga yaitu membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak di rumah. Dengan membatasi makanan tidak sehat dan menyediakan lebih banyak makanan bergizi, anak lebih sering terpapar pilihan sehat, sehingga perilaku makan anak mereka terbentuk ke arah yang lebih baik. Next. Selanjutnya yaitu pembentukan preferensi makanan. Yang pertama itu mengenalkan berbagai jenis makanan sejak dini. Nah, pengenalan beragam rasa dan tekstur membantu memperluas preferensi makan anak dan membentuk kebiasaan makan sehat sejak awal. Poin yang kedua yaitu memahami bahwa anak memerlukan paparan berulang. Anak sering membutuhkan 10-15 kali paparan terhadap makanan baru sebelum menerima atau menyukainya, sehingga konsistensi perlu dijaga tanpa paksaan. Poin yang ketiga yaitu melibatkan anak dalam memilih atau menyiapkan makanan. Nah, partisipasi anak dalam proses memilih dan memasak meningkatkan rasa memiliki dan ketertarikan mereka terhadap makanan sehat. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Nurjana. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir yaitu Saudari Nurul Fitra Utami. Kepadanya saya persilakan. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, sebelumnya mohon maaf karena tadi ada sedikit masalah. Jadi berikutnya yaitu mengenai tantangan dan solusi mengenai kebiasaan makan anak. Tantangan pertama yaitu anak pilih-pilih makanan atau picky eating, di mana hal ini dapat diberikan solusi dari segi menyajikan variasi makanan secara bertahap dan konsisten. Kemudian memberikan porsi kecil terlebih dahulu agar anak tidak merasa terbebani mengenai makanan yang akan dimakannya. Kemudian perlu menghindari tekanan atau paksaan ataupun ancaman selama proses makan pada anak. Kemudian tantangan yang kedua yaitu pengaruh iklan dan makanan yang tidak sehat karena anak cenderung terpapar oleh iklan-iklan tentang makanan yang tidak sehat. Adapun solusi yang bisa diberikan yang pertama itu bisa memberikan edukasi atau pengajaran sederhana kepada anak mengenai tentang pentingnya makanan bergizi.
Kemudian perlu dikurangi frekuensi pembelian makanan cepat saji atau jajanan ataupun cemilan ultra proses pada anak, serta mendampingi anak saat berbelanja agar anak tidak memilih makanan, anak dapat memilih makanan yang lebih sehat. Next. Kemudian ada beberapa dampak kebiasaan makan yang baik bagi anak. Yang pertama yaitu mendukung pertumbuhan fisik yang optimal dan sesuai dengan usia pada anak. Kemudian yang kedua ada mencegah berbagai masalah gizi seperti masalah gizi stunting, wasting maupun obesitas. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk perilaku makan sehat yang cenderung bertahan hingga dewasa, sehingga kebiasaan makan anak yang baik ini bisa bertahan sampai dewasa. Serta yang terakhir yaitu meningkatkan energi, konsentrasi, dan performa belajar anak yang bisa mendukung perkembangan otak anak. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari semua pemateri kami. Adapun kesimpulan yang kami ambil yaitu ternyata teman-teman, keluarga itu berperan besar dalam membentuk dasar kebiasaan makan anak serta pola makan yang responsif. Contohnya perilaku positif dan lingkungan makan yang kondusif dapat meningkatkan kualitas gizi dan pola makan anak. Nah, upaya yang konsisten dan berulang di rumah menjadi pondasi penting bagi pembentukan kebiasaan makan yang sehat dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.